Hai, namaku Laura dan umurku 14 tahun. Saat aku kecil, aku melalui begitu banyak hal traumatis yang meninggalkan bekas luka permanen dengan cara paling gila. Aku berumur 3 tahun saat ayah meninggal karena serangan jantung. Ibu benar-benar gak bisa bertahan setelahnya. Dia mulai banyak minum dan merokok. Jadi kakek dan nenek turun tangan dan memutuskan untuk merawatku beberapa tahun kemudian. Tapi kemudian 3 tahun setelahnya, ibu didiagnosa kanker lalu meninggal. Itu sungguh mimpi buruk bagiku. Tapi untungnya kakek dan nenek ada di sana untukku. Aku diam-diam menangis sampai tertidur tiap malam dan di siang hari aku berusaha tersenyum dan pura-pura bahagia agar kakek dan nenekku gak khawatir. Itu merupakan saat yang berat bagiku. Maju 4 tahun kemudian, aku mulai mengalami kehilangan kesadaran yang aneh tiap hari. Awalnya aku kira itu terjadi karena alasan sekolah atau apa, jadi aku gak begitu perhatian. Tapi suatu hari saat aku lagi nginep di rumah temanku Maria, hal itu terjadi. Aku jalan ke kamarnya dan tiba-tiba aku pingsan. Saat aku terbangun besok paginya, Maria sedang menatapku dan terlihat takut. Dia bilang aku bersikap seperti orang yang benar-benar berbeda tadi malam. Aku gak bisa mengingat apapun dan aku merasa sangat malu. Jadi ku bilang padanya, aku harus pulang lalu bergegas keluar dari sana. Sampai di rumah, aku googling hilang kesadaran dan ingatan. Lalu tiba-tiba muncul halaman yang menyebutkan gejala DID. Jadi aku klik untuk melihat penjelasannya. Disebutkan seseorang mungkin hilang kesadaran dan bersikap berbeda. Jadi aku lari ke bawah memberitahu nenek kakekku perihal ini. Mereka gak terkejut dan bilang mereka tahu kadang-kadang aku berperilaku agak aneh. Jadi mereka nelpon rumah sakit untuk atur temu janji keesokan harinya. Maria kirim pesan menanyakan kabarku. Jadi aku nanya dia apa yang terjadi malam kemarin. Dia bilang dia nanya apa aku mau makan pizza untuk makan malam. Dan ku bilang padanya aku gak lapar, yang mana itu aneh karena aku ini biasanya selalu lapar. Katanya aku duduk di tempat tidurnya sedang mengirim pesan dan terlihat seperti robot. Aku gak senyum atau ketawa atau apapun. Itu cukup seram, jadi dia meninggalkan ruangan sebentar. Tapi saat dia kembali, aku lagi main sama anjingnya. Kelihatan ceria dan bersemangat. Semua itu beneran buat dia takut. Keesokan harinya, kakek dan nenekku membawaku ke rumah sakit untuk tes. Aku sangat takut saat itu. Aku harus menjalani pemindaian MRI di kepalaku. Dan setelahnya, dokter mengantarku ke kakek nenekku dan mulai berbisik kepada mereka. Aku gak bisa dengar apapun yang dikatakan dokter, tapi sesaat kemudian nenekku menangis. Aku merasa sangat sedih. Gak pernah kulihat dia menangis seperti itu sebelumnya. Dan aku gak tahan. Dokter menjelaskan ke aku kalau aku mengidap sesuatu yang disebut gangguan identitas disosiatif, DID. Pada dasarnya ini artinya aku punya banyak kepribadian. Dan dalam kasusku ada 4. Aku bahkan menamai mereka Emily, Lily, Anna, dan tentu saja aku sendiri, Laura. Dokter berusaha bertanya padaku kapan kira-kira ini terjadi dan kira-kira apa sebabnya. Dan sepertinya itu karena kedua orang tuaku yang meninggal. Itu kenangan paling traumatis yang bisa aku pikirkan. Sudah cukup lama sejak aku didiagnosis. Hidupku jadi jauh lebih rumit. Tapi aku berhasil mengatasinya. Aku pernah minta nenekku cari tahu seperti apa kepribadian-kepribadian ini. Karena setiap kali terjadi, aku pingsan dan gak bisa mengingat apapun. Nenek membantuku bertanya kepada kepribadian yang lainnya dan mencatat hal-hal yang terjadi. Jadi, dari segi visual, gaya kami hampir mirip. Kami semua suka memakai jeans dan crop top. Kecuali Lily, dia lebih suka legging dan hoodie longgar. Satu hal dari kami yang sangat berbeda, dan dengan melihat ini kamu bisa membedakan kami satu sama lain, yakni cara kami menata rambut. Aku suka rambutku diikat setengah. Emily suka rambutnya tergerai, Lily suka rambutnya kuncir kuda, dan Anna suka rambutnya disanggul acak. Kami juga menemukan bahwa Emily suka musik pop, hobi kesukaannya menari, dan dia benci makanan manis. Hari ideal menurutnya, duduk dekat jendela dengan kucing kami sambil menyeruput teh. Berikutnya ada Lily. Dia sama sekali gak suka musik, dan dia suka skating dan makan makanan sehat. Dia habiskan waktu senggangnya bermain skate. Terakhir ada Anna. Dia sangat pendiam dan suka musik klasik, membaca buku dan menggambar. Aku juga suka menggambar, jadi kepribadianku paling mirip dengan Anna. Kadang kami kirim pesan satu sama lain di secari kertas jika ada sesuatu yang ingin kami sampaikan ke kepribadian lain. Itu satu-satunya cara kami berkomunikasi. DID adalah sesuatu yang harus kubiasakan. Perubahan biasanya terjadi di antara 2-6 jam setelah satu kepribadian mengambil kendali. Tapi saat aku stres, biasanya bisa terjadi tiap 30 menit. Paling lama aku jadi satu kepribadian adalah 8 jam. Itu Lily, dan dia main skate lalu mengalami patah tulang kaki. Untungnya kami baik-baik saja sekarang. Lily benar-benar seorang pemberontak. Pernah dia ambil spidolku dan menulis di loker kerudung di kelas, "Kamu adalah pecundang, Mackenzie." Menurutku itu pantas untuknya. Cewek ini memang perundung parah. Biasanya aku bisa rasakan saat aku akan berubah kepribadian.
tapi aku nggak bisa tentukan siapa yang akan mengambil alih. Terkadang banyak hal berbeda juga bisa memicu perubahan. Misalnya bau tertentu, tempat, atau makanan yang dianggap spesial kepribadian tertentu. Keren kan? Tapi ini nggak selalu sesuai rencana loh. Di banyak kesempatan aku menggosongkan roti bakar atau pancake karena aku berubah saat membuat sarapan. Aku hanya mematung di sana sejenak, agak lucu juga sebenarnya. Dan saat aku umur 12 tahun, aku ikut drama sekolah. Aku memainkan peran utama dan di tengah pertunjukan drama, aku berganti kepribadian. Itu memalukan sekali. Tapi sebelum pentas mulai, kupastikan semua kepribadianku tahu dialognya. Jadi kurasa semuanya baik-baik saja pada akhirnya. Pada umumnya, orang-orang bersikap pengertian. Guruku tahu tentang ini, dan biasanya nggak ada yang tahu saat itu terjadi. Karena yang kulakukan hanya mengubah gaya rambutku dan caraku memegang pena. Tapi beberapa orang cukup jahat padaku. Mereka bilang aku pura-pura atau melakukannya untuk mendapatkan perhatian. Tapi kuabaikan saja orang-orang ini. Mereka nggak tahu gimana rasanya hidup dengan kondisi ini. Lalu ada momen-momen indah, seperti yang dibuat adik perempuan temanku untukku. Ada 4 cewek di gambar itu, semua kepribadianku, dan semuanya sangat cantik. Aku juga punya pacar sebelumnya, dan dia sangat pengertian. Meskipun aku berganti kepribadian selama kami kencan, gak bisa dipungkiri itu memang canggung, tapi kami tertawa saja. Kami berempat menyayanginya, dan begitu juga semua orang di kehidupan kami. Kami sepakat hanya akan menemui orang-orang yang kami semua sukai. Karena jika satu kepribadian gak suka seseorang, itu bisa mengganggu. Jadi, beginilah hidupku. 75% waktuku aku bukan Laura, bukan diriku. Tapi ini suatu hal yang aku harus belajar untuk jalani. Gak ada obatnya. Jadi aku hanya bisa bertahan dan berusaha membuat hidup jadi lebih mudah. Dan meskipun demikian, aku mencintai diriku sendiri. Keempat versi dari diriku ini.